Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Menyapa pemirsa dan pendengar sekalian dengan berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita berada pada malam-malam Ramadan tahun 1441 Hijriah. Syukur yang tak terhingga karena banyak di antara saudara kita yang tidak sempat bertemu dengan Ramadan kali ini. Dan mestinya Ramadan kali ini akan menyebabkan kita beroleh atau menggapai Ramadan berkualitas. Kenapa demikian? Suasananya begitu berbeda karena Ramadan kali ini kita lebih banyak berada di rumah kita masing-masing. Berada di tengah keluarga, berada di dekat lemari Quran dan lemari buku kita masing-masing, sehingga kita pun bisa mengupayakan diri kita untuk menggapai kualitas ibadah Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan sebelumnya. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, pada malam ini kita akan membahas tentang puasa dan pengendalian diri. Inti kita melaksanakan ibadah puasa yaitu pengendalian diri. Puasa dalam bahasa Al-Quran itu ada dua ungkapan yang berbeda makna atau berbeda kesannya ketika Allah menyebut ibadah puasa itu. Yang pertama, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kamu as-siyam. As-siyam di sini yaitu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seks di siang hari Ramadan. Itu kesan dari para ulama Al-Quran ketika memaknai dan menafsirkan kata as-siyam. Kemudian ungkapan kedua untuk puasa itu adalah as-saum. Ini terungkap dalam kalimat yang diucapkan oleh Bunda Maria atau Siti Maryam, ibunda Sayyidina Aisyah alaihissalam, yang mengatakan ketika orang-orang menuduhnya telah berbuat nista, maka beliau memberi isyarat mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Bagaimana bentuk puasanya Sayyidatina Maryam alaihissalam? Yaitu dengan menahan diri dari tidak berkata apa-apa. Para pemirsa dan pendengar RI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Nampaknya
kita bisa menarik benang merah bahwa puasa menahan lapar dan haus nampaknya lebih mudah daripada puasa menahan berbicara. Puasa adalah pengendalian diri. Pemirsa dan pendengar RI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Sabda Nabi SAW menggambarkan betapa orang berpuasa itu harus mampu mengendalikan diri. Itu dalam sebuah hadis dikatakan, Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan nilai apa-apa dari ibadah puasanya yang dilakukan kecuali lapar dan dahaga. Tentu kita tidak menginginkan puasa kita hanya lapar dan haus. Kita ingin puasa kita berkualitas dan mempunyai nilai-nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak sanggup meninggalkan kata-kata yang mengandung dosa, kata-kata kotor, kata-kata yang mengandung fitnah, kata-kata yang mengandung caci makian, kata-kata yang mengandung membuka aib seseorang, ghibah, dan kata-kata yang buruk lainnya, maka Allah tidak punya hajat terhadap kualitas puasa yang seperti demikian. Puasa yang demikian itu tidak diinginkan ada pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa harus mampu mengendalikan kata-katanya, harus mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya untuk tidak marah, sehingga dia menggapai kualitas puasa yang dikehendaki oleh Allah. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Diri dalam bahasa Al-Quran itu juga disebut dengan nafs, pengendalian nafsu. Nafsu itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk membangun dunia ini. Tidak mungkin dunia ini akan terbangun, tidak mungkin dunia ini akan diramaikan kalau tidak ada nafsu. Maka bukan menghilangkan nafsu yang diperintahkan dari hasil didikan ibadah puasa itu, akan tetapi kita dididik untuk menjadikan diri kita betul-betul bisa mengendalikan hawa nafsu. Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran surat Yusuf mengatakan atau mengakui bahwa nafsu itu selalu menyuruhnya untuk melakukan keburukan-keburukan. Inilah yang dikehendaki ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, yaitu kita mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan nilai puasa kita rusak, untuk mengendalikan diri agar nafsu kita terbimbing oleh cahaya-cahaya ilahi. Jemaah sekalian yang dimuliakan
Allah, pemirsa dan pendengar RRI serta jemaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah cara kita semua untuk meneladani sifat-sifat Allah. Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberi penghargaan terhadap nilai puasa seseorang. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Di dalam bulan Ramadan, pada siang harinya kita tidak makan, tidak minum, dan melakukan hubungan seks. Itu bentuk kita mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak makan, tidak butuh makan. Kita mencontoh Allah. Allah tidak butuh minum, dan Allah tidak butuh pasangan. Itu salah satu bentuk kita mencontoh Allah. Di dalam diri manusia ada dua unsur kejadian manusia itu. Yang pertama, unsur tanah yang menyebabkan manusia memperturutkan hawa nafsunya. Dan ada unsur yang kedua, yaitu unsur ruh ilahi. Di dalam diri kita semua jamaah sekalian, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam diri kita itu ada unsur ruh ilahi, ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya adalah dalam rangka meneladani Allah. Allah pemaaf, kita pun juga disuruh memaafkan. Betapa kalau disadari oleh kita bahwa orang yang menahan marahnya, orang yang memelihara dendamnya, dia akan tersiksa sepanjang hidupnya karena dia membebani dirinya dengan rasa dendam. Sementara orang yang didendaminya, dia tenang-tenang saja. Orang yang mempunyai sifat pemaaf misalnya, dalam dirinya, ruang geraknya luas, dia mempunyai banyak teman, kebaikannya banyak. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak mencontoh sifat pemaafnya Allah, yang betul-betul Allah mendidik kita di bulan Ramadan ini untuk menjadi pemaaf itu. Mengendalikan diri agar tidak dendam. Dendam mempersempit ruang gerak kita. Dendam menyebabkan kita tersiksa tadi itu. Dendam menyebabkan kita tidak tenang. Dendam yang menyebabkan makan tidak enak, tidur juga tidak pulas. Kenapa Allah melarang kita memelihara sifat dendam dan mendidik kita dan mencontohkan kita untuk menjadi pemaaf? Ternyata pemaaf itu sungguh luar biasa. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Mari kita betul-betul mendidik diri kita di bulan Ramadan ini, mengaktualkan sifat-sifat Allah sebagai cerminan ruh ilahi yang ditiupkan oleh Allah dalam diri kita itu. Ada seorang filosof muslim yang menyatakan bahwa makin tinggi atau makin banyak perbedaan manusia itu dengan karakter binatang, maka makin tinggi kualitas ketakwaan. Berarti puasa ini pun
kita dilatih atau melatih diri kita untuk mengendalikan diri, mencontoh Allah, menjauhkan diri dari sifat-sifat kebinatangan yang telah menyebabkan tersiksanya kehidupan kita semua. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, mari coba kita lihat sifat Allah yang lain. Sifat Allah Maha Pengampun. Kita harus mampu mencontoh bagaimana Allah mengampuni atau menutup aib-aib kita. Oleh karena itu, sekarang kita sebenarnya, yang tadi saya ungkapkan di awal bahwa kita bisa mencapai kualitas puasa yang berkualitas atau yang paling berkualitas pada puasa kali ini. Tetapi kita bisa juga terjebak dengan kita menyebarkan berita-berita bohong dari media sosial di tangan kita masing-masing. Itulah yang menyebabkan puasa kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu disebut sebagai pembohong kalau dia menyebarkan berita atau menceritakan sesuatu yang didengarnya. Sesuatu yang didengar itu ada nilai kebenarannya. Itu pun harus diteliti, harus dinilai kalau disebarkan akan ada nilai positifnya. Yang benar saja harus kita cermati. Kalau kita sebarkan akan menyebabkan seseorang akan tidak baik hubungannya dengan orang lain. Seorang suami bisa tidak baik hubungannya dengan istrinya karena berita yang benar sekalipun yang kita sebarkan. Maka kata Nabi, berita yang benar sekalipun kalau kita menyebarkannya tanpa kita pikir apa manfaatnya, itu pun kita disebut sebagai pembohong. Apalagi kalau memang berita itu jelas-jelas tidak benar. Berita itu mengandung fitnah, berita itu mengandung adu domba, berita itu mengandung cemoohan, caci makian yang betul-betul akan merusak puasa kita. Mari kita sama-sama mengendalikan diri. Jangan sampai ibadah puasa kita rusak karena tangan kita tidak bisa kita kendalikan. Mari ada ujian betul bagi kita yang berpuasa di akhir zaman. Bukan dengan lisan kita sekarang, bukan dengan mulut kita, bukan berhadap-hadapan dengan teman sejawat kita, kan tetapi dari handphone kita masing-masing kita menyebarkan berita yang menyebabkan rusaknya hubungan seseorang dengan lainnya, yang menyebabkan timbul fitnah, yang menyebabkan kita merendahkan, menghina siapapun, padahal itu tidak pantas dilakukan orang-orang beriman. Dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh-sungguh telah kami muliakan anak Adam. Allah menyatakan telah memuliakan semua anak Adam. Laki, perempuan, besar, kecil, agamanya apapun,
suku bangsanya apapun, semua manusia anak Adam itu menyandang predikat kemuliaan. Allah yang maha mulia begitu memuliakan anak Adam. Bagaimana lagi kita dengan hamba-hamba Allah yang mempunyai kelemahan-kelemahan, yang mempunyai kekurangan-kekurangan. Kok bisa dan tega kita saling menghina satu sama lain? Menghina satu sama lain itu adalah menjadi atau salah satu penyebab rusaknya atau hilangnya nilai ibadah puasa kita. Karena Allah betul-betul tidak berhajat kepada puasa yang tidak sanggup mengendalikan diri dari mengatakan kata-kata yang mengandung dosa, kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengandung kebohongan, kata-kata yang mengandung caci makian dan cemoohan dan merendahkan orang. Semua kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam diri kita itu tadi ada unsur ruh ilahi, ruhnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas bagi kita untuk menghina, saling merendahkan satu sama lain. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, mari kita betul-betul di bulan Ramadan kali ini mencontoh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa yang diajarkan Nabi ketika malam-malam Ramadan, terlebih di malam akhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Ya Allah, sungguh engkau itu menyebut dirimu al-afu, zat yang maha pemaaf, maka engkau juga sangat suka memaafkan, maka maafkanlah kami atau maafkanlah aku. Mari mencontoh Allah yang tadi tidak makan di siang hari selama Ramadan. Kita mencontoh Allah itu, mari kita berbagi makanan dalam suasana seperti ini. Ketika saudara-saudara kita dalam kondisi keprihatinan, mari kita berbagi makanan. Mari kita mengulurkan tangan untuk menyapa mereka yang kekurangan itu. Betapa banyak di antara saudara kita yang dilanda kesusahan saat ini. Oleh karena itu, jangan berdiam diri. Mari kita tampakkan, mari kita contoh sifat kasih sayang Allah yang ada dalam diri kita itu. Mari kita contoh sifat kasih itu dengan berbagi kasih. Mari kita contoh sifat assalam, damainya Allah, dengan kita berbagi kedamaian. Dalam suasana apapun, mari kita mengendalikan emosi kita. Jangan pernah kita mengumbar marah, jangan pernah kita mengumbar kata-kata yang buruk, jangan pernah kita mengumbar kata-kata yang mengandung nistaan kepada siapapun. Puasa adalah pengendalian diri. Mari kita sama-sama mengendalikan diri kita. Mari kita sama-sama betul-betul berupaya maksimal. Jangan sampai kita terpancing untuk merusak puasa kita dengan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi, tidak diperintahkan, atau hal-hal yang dilarang oleh Allah yang menyebabkan puasa kita batal, puasa kita sia-sia. Allah tidak berhajat, Allah tidak butuh kepada puasa kita yang demikian. Para pakar menyimpulkan 3 hari itu sebenarnya, saya ulangi, 30 hari itu, 30 hari ibadah puasa yang sebulan penuh itu, kalau betul-betul dilakukan oleh kita dengan
sangat baik, maka 30 hari itu sungguh amat cukup untuk melatih diri kita menjadi hamba-hamba terbaik. Jadi 30 hari, kalau setelah Ramadan kita berada dalam lingkungan, dalam suasana, dalam tempat yang diliputi oleh suasana yang menyebabkan diri kita menjadi orang-orang yang baik, yang sanggup mengendalikan diri, maka betul-betul puasa itu akan menyebabkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 186. Orientalis mengatakan ini kayaknya ayat palsu, bukan bahagian dari ayat puasa. Padahal kalau mereka menyadari, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Inti dari puasa kita adalah ada pada ayat 186 Al-Baqarah itu, yaitu didikan agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan sedekat-dekatnya. Mari betul-betul kita menjadikan diri kita bertakwa. Bertakwa itu dekat dengan Allah. Doa-doa kita kumandangkan, dan semua doa itu dijamin dikabulkan oleh Allah. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, dari awal kita uraikan bahwa betul-betul inti puasa itu adalah pengendalian diri. Kalau kita gagal mengendalikan diri, berarti gagal puasa kita itu. Puasa itu tidak memberi apa-apa dari kita, kecuali kata Nabi tadi itu al-ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Tentu kita tidak ingin puasa kita hanya lapar dan dahaga. Setelah kita berlelah-lelah menahan lapar dan dahaga di siang hari Ramadan, dan kita lelah di malam hari untuk qiyamul Ramadan, tentu kita ingin betul-betul Ramadan itu memberi bekas, memberi arti bagi kehidupan kita, memberi arti bagi perilaku karakter kita untuk masa-masa yang akan datang, dan betul-betul Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Bertakwa dekat dengan Allah. Allah terus dirasakan hadir dalam semua aktivitas kehidupan kita, sehingga aktivitas kita diwarnai dengan kebenaran. Tutur kata kita dijauhkan dari tutur kata yang buruk, karena kita merasa hadirnya Allah dalam semua aktivitas kehidupan kita. Para pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, tentu saja mari kita berdoa semoga ibadah puasa Ramadan kita kali ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah puasa Ramadan kita kali ini betul-betul mampu mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang mengendalikan diri dan dijadikan oleh Allah kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.